Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah. Baik, sebelum Ibu mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Untuk materi sekarang, apakah ada yang tahu kita akan belajar tentang apa? Kita akan sharing-sharing tentang apa? Ada yang tahu? Nggak ada. Baik, jadi di sini kita akan belajar tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Sebelum Ibu masuk ke materi pada hari ini, apakah di sini masih ingat apa sih puasa itu? Kita kan kemarin udah belajar ya, mempelajari tentang puasa. Apa sih puasa itu? Apakah masih ada yang masih ingat? Nggak ada. Oke, jadi Ibu jelaskan ya, Ibu ulangi lagi ya. Jadi puasa itu menahan diri dari lapar dan haus. Jadi kita tidak makan, tidak minum itu selama dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Maksudnya itu dari waktu apa? Dari waktu subuh hingga maghrib. Jadi kita menahan diri dari haus dan lapar. Tapi tidak hanya sekedar menahan saja ya, tapi kita harus niat dulu. Jadi kayak niat berpuasa gitu. Bukan kayak seakan-akan cuma menahan lapar dan haus. Jadi kita ada niatnya gitu. Oke, sudah paham kan? Sudah ingat kan apa puasa itu? Sudah, baik. Terima kasih. Langsung saja Ibu ke materi hari ini, yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa ada banyak sekali ya, tapi ada banyak. Di sini hal-hal yang membatalkan puasa ada 6. Yang pertama, ada yang tahu? Ada yang tahu anak-anak? Baik. Jadi yang pertama ada makan dan minum secara sengaja. Maksudnya kita makan dan minum itu secara sengaja tanpa kita ini sadar bahwa kita ini puasa, tapi kita tetap makan dan minum itu membatalkan puasa ya. Tapi kalau sebaliknya kita lupa kalau kita ini puasa, kita itu nggak batal puasanya kalau makan dan minum. Tapi itu kalau kita lupa ya, bukan secara disengaja ya. Yang kedua ada bersetubuh. Maksudnya bersetubuh itu gimana? Itu melakukan hubungan seksual di siang hari pada bulan Ramadan. Itu membatalkan puasa ya, anak-anak. Terus yang ketiga di sini ada muntah secara sengaja. Maksudnya muntah secara sengaja itu gimana, Bu? Misalkan muntah secara sengaja itu maksudnya kita kayak muntahnya itu dibuat-buat gitu loh. Secara sengaja, kayak misalkan kita gak pengen muntah, tapi kita buat-buat kayak harus muntah kayak gitu loh. Itu membatalkan puasa. Tapi kalau kita sakit terus kita muntah, nah itu gak apa-apa, puasanya batal. Kayak dibatal saya sakit terus itu tadi muntah, terus itu gak apa-apa saya batalkan. Tapi kalau muntah secara nggak sengaja itu udah batal ya, udah batal, jadi harus mengganti. Terus yang keempat itu ada haid dan nifas. Apa sih haid itu? Ada yang tahu tadi sini? Atau nifas itu apa? Ada yang tahu? Gak ada. Baik, langsung saja Ibu jelaskan. Haid itu darah kotor yang keluar dari perempuan yang sudah dewasa. Jadi puasa itu kan kita harus suci. Lah, sedangkan haid itu darah kotor.
Jadi tidak bisa. Jadi haid itu membatalkan puasa ya anak-anak. Sedangkan nifas itu sama darah kotor juga, tapi yang keluar dari orang yang baru saja selesai melahirkan. Jadi bedanya haid sama nifas ini apa anak-anak? Ya betul, kalau haid ini darah kotor yang keluar dari orang perempuan yang sudah dewasa, sedangkan kalau nifas ini perempuan yang habis melahirkan. Betul sekali. Ada yang ditanyakan? Sebelum Ibu lanjut, apakah ada yang ditanyakan? Alhamdulillah udah paham semua ya. Dan untuk yang kelima, ada infus. Maksudnya infus itu gimana? Diinfus. Jadi diinfus itu kan dokter itu memasukkan cairan kepada tubuh kita. Jadi itu batal gitu loh, Rek. Kayak soalnya itu memasukkan kayak zat-zat gitu, memasukkan cairan itu ke dalam tubuh kita. Sedangkan kan kita puasa harus menahan makan dan minum. Terus kalau memasukkan cairan itu kan termasuk juga. Jadi itu sangat membatalkan puasa ya. Terus yang keenam itu murtad. Apa sih murtad itu? Di sini ada yang tahu tak? Apa murtad itu? Apa? Ya, betul. Murtad itu mengeluarkan diri dari agama Islam secara sadar. Maksudnya gimana mengeluarkan diri dari agama Islam itu? Kayak kita keluar dari agama Islam ini tanpa kita sadar gitu. Bukan nggak sadar loh kita keluar, tapi secara kita sadar. Kayak kita keluar dari agama ini. Terus kita sadar gitu loh bahwa kita ini keluar, ya udah itu batal puasanya. Itu membatalkan puasa gitu loh. Jadi itu murtad itu orang yang mengeluarkan dirinya dari agama Islam secara sadar. Baik, apakah ada yang ditanyakan dari perkara atau hal-hal yang membatalkan puasa ini? Atau seputar puasa juga gak apa-apa? Ada yang ditanyakan? Ada. Oke, baik. Udah paham semua ya kalau gitu. Baik. Terima kasih. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu. Kan tadi udah dijelaskan ya, haid dan nifas itu. Sekarang Ibu tanya sih sama siapa sih yang tahu apa sih tadi haid itu apa? Darah haid itu apa? Nifas itu apa? Ya, Mas. Ya, betul. Jadi, haid itu darah kotor yang keluar dari perempuan yang sudah dewasa. Sedangkan nifas apa? Ada yang tahu? Apa, Mbak? Oh ya, betul. Jadi nifas itu darah kotor yang keluar dari ibu yang baru selesai atau sudah melahirkan gitu. Jadi anak-anak, apakah ada yang ditanyakan sampai sini? Maaf ya, Ibu agak pilek. Oke, jadi kalau gak ada yang ditanyakan, Ibu kasih tugas ya. Oke, tapi tugasnya untuk di rumah. Jadi Ibu kasih PR ya. Oke, nanti Ibu tulis PR-nya. Sudah, ini ya PR-nya. Oke, kalau udah gak ada yang ditanyakan, Ibu tutup ya. Kalau emang terima kasih. Terima kasih Ibu ucapkan. Kalau ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.